Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikri Amarullah Pratama dan juga Hendri Alexander akan mempresentasikan tipe-tipe jaringan kelompok. Tipe-tipe jaringan kelompok ini terdapat 5 tipe, yaitu yang pertama itu jaringan komunitas roda. Jaringan komunitas roda itu ada dalam sebuah proses komunikasi. Di dalam sebuah proses komunikasi ada satu pemimpin yang menjadi sentral dari komunikasi tersebut. Apabila digambarkan, maka seorang pemimpin akan berada di tengah dengan partisipasi lain yang mengelilinginya. Komunikasi dilakukan antara pemimpin kepada partisipan lain. Hubungannya terjadi antara pemimpin dengan partisipan lain, di mana partisipan tersebut tidak saling berinteraksi. Contoh dari tipe jaringan tersebut bisa ditemukan misalnya seorang pemimpin perusahaan yang memiliki paling banyak informasi tentang perusahaan tersebut. Maka pemimpin tersebut akan memberikan informasi apapun yang diperlukan kepada karyawannya. Dan kembali lagi, para karyawan akan memberikan feedback dari informasi tersebut kepada pemimpin perusahaan itu lagi. Nah, yang kedua, itu ada jaringan komunikasi rantai. Jaringan komunikasi rantai bisa digambarkan sebagai sebuah proses komunikasi berantai, di mana satu pesan dari sumber asli atau seorang pemimpin akan diteruskan ke partisipan lain hingga ke partisipan paling terakhir. Umumnya, komunikasi dengan sifat berantai ini memiliki kecenderungan hubungan antar partisipan saja. Artinya, partisipan terakhir tidak perlu melakukan validasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan sumber asli atau tidak, dengan menanyakan langsung kembali kepada pemimpin jika diperlukan. Nah, contoh dari jaringan komunikasi berantai tersebut itu bisa kita lihat kadang ada di beberapa film yang tentang cerita-cerita detektif atau agen-agen rahasia terselubung suatu organisasi gelap atau agen rahasia apapun itu, di mana ketika seorang agen memiliki informasi dan memberikan informasi tersebut kepada agen lainnya, dan seterusnya. Tanpa adanya pemberitahuan informasi dari agen terakhir kepada agen pertama yang memberikan informasi tersebut. Nah, itu contoh dari tipe jaringan komunikasi berantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendri. Jaringan komunikasi Y. Jaringan komunikasi Y bisa digambarkan seperti huruf Y, di mana 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seorang di sampingnya. Contohnya adalah suatu pemerintah yang misalkan ada pemerintah, orang kepercayaan pemerintah, dan rakyat, di mana orang kepercayaan pemerintah menjadi perantara antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah tidak memberi informasi langsung kepada rakyat, begitu pula sebaliknya, karena informasi hanya dapat dilakukan melalui perantara. Yang keempat, jaringan komunikasi, jaringan atau lingkaran. Jaringan komunikasi lingkaran hampir mirip dengan jaringan komunikasi roda. Perbedaannya, di sini tidak ada pemimpin sebagai sentral dari proses komunikasi. Hubungan terjadi hanya antara partisipan dan setiap partisipan terhubung satu sama lain, sehingga isi pesan yang ada dalam jaringan komunikasi ini dapat dipastikan akan selalu terdistribusi dengan baik dan berputar. Contohnya adalah birokrasi merupakan salah satu contoh jaringan komunikasi lingkaran. Informasi akan disampaikan dari satu pihak ke pihak lain dan bisa kembali lagi ke pihak pertama. Umumnya, bentuk ini digunakan terutama pada saat akan melakukan suatu evaluasi. Ada bentuk jaringan birokrasi yang menggunakan sistem komunikasi linear, bentuk lingkaran, biasanya digunakan ketika proses komunikasi dalam organisasi yang ada membutuhkan suatu umpan balik secara terus-menerus. Yang kelima, ada jaringan komunikasi semua saluran atau bintang.
Jaringan komunikasi bintang sering dikenal juga dengan istilah jaringan all channel. Ini artinya setiap partisipan mendapatkan semua jenis pesan yang sama, di mana setiap partisipan juga saling terlibat aktif dalam interaksi. Manajemen komunikasi ini cenderung tidak teratur karena masing-masing bisa berinteraksi dengan bebas. Ini bisa menjadi salah satu hambatan komunikasi organisasi. Contohnya adalah hal paling sederhana yang biasanya dapat kita jumpai jaringan komunikasi tersebut adalah di tempat biasa berkumpul dengan teman atau bisa disebut tongkrongan. Saat sudah berkumpul dengan beberapa teman, maka kita akan saling bertukar cerita dan informasi apapun tanpa ada jalur yang harus ditetapkan. Ketika satu orang bercerita, maka yang lain akan menyambut cerita tersebut, dan begitu juga yang lainnya. Karena banyak cerita dan informasi dari segala arah, terkadang isi dari komunikasi tersebut dapat berubah tergantung dari setiap orang yang menyampaikan informasi tersebut. Ya, itu presentasi tentang tipe-tipe jaringan kelompok dari saya, Muhammad Fikri Amarloh Pratama, dengan Henry Alexander. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya. Sekian dari kami, terima kasih.